Hari ini kita sudah membaca Roma 14. Roma 14 ayat pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, saya jadi bertanya-tanya, bolehkah orang percaya memiliki iman yang lemah? Kan dituliskan, terimalah orang yang lemah imannya. Dan ditulis lagi di ayat kedua, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, saya merenungkan, bolehkah orang Kristen memiliki iman yang lemah? Saya jadi bertanya-tanya. Nah, setelah saya merenungkan, saya coba bongkar-bongkar apa sih iman itu. Iman dalam bahasa Yunani itu terjemahan dari kata pistis, atau artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang. Dan kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang memiliki pengertian percaya kepada atau mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada suatu objek. Jadi kalau ada tulisan iman, itu bukan melulu iman kepada Tuhan, bukan melulu. Iman itu adalah kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang. Seseorang itu bisa Yesus, bisa yang lain. Atau kata kerjanya, percaya kepada Yesus atau percaya kepada yang lain. Nah, yang dibahas di Roma 14 ini bukan yang mendasar, bukan iman kepada Yesus Kristus. Karena itu boleh berbeda. Iman boleh berbeda. Yang tidak boleh berbeda itu yang mana? Iman kepada Yesus Kristus itu tidak boleh beda. Harus sama. Kita semua percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yesus yang firman Allah yang hidup. Yesus yang mana? Anak Allah. Yesus yang mana? Yang tiga tetapi satu. Allah Tritunggal. Itu tidak boleh lemah, itu tidak boleh beda. Tetapi sesuatu yang lain boleh beda. Bisa jadi berbeda meskipun dari Alkitab yang sama. Nah, saya baca terjemahan Roma 14 dari terjemahan The Message. Kira-kira artinya begini, ini kan bahasa Inggris ya. Kira-kira artinya begini. Terimalah dengan tangan terbuka teman-teman kita yang sesama orang percaya yang tidak dapat melihat sesuatu hal yang sama dengan kita. Nah, dalam sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan begitu ya, bisa jadi kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tidak satu pandangan. Terimalah mereka dengan tangan terbuka. Dan jangan mengkritik mereka. Jump all over them itu mengkritik mereka, marah dengan mereka setiap kali mereka melakukan hal yang berbeda dari kita. Atau mereka pada waktu mengemukakan pendapat mereka yang berbeda dari iman kita, dari kepercayaan kita, jangan dikritik, jangan dimarahi. Karena kita tidak tahu, mungkin mereka mempunyai masa lalu yang berbeda, mungkin mereka mempunyai histori yang berbeda, mereka memiliki pandangan yang berbeda, memiliki latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, budaya yang berbeda. Wajar saja kalau kita memiliki pandangan yang berbeda-beda karena memang kita memiliki latar belakang yang tidak sama, pendidikan yang tidak sama, budaya yang tidak sama. Contoh, saya ambil contoh. Saya ini terlahir dalam dua kebudayaan. Dalam keluarga mak engkong saya di Jombang, nah, mohon maaf, dalam keluarga mak saya engkong saya di Jombang, kita semua orang Kristen. Saya dari kecil di Betani. Tapi dari keluarga besar papa saya, mereka semua Konghucu. Kita dari dua budaya yang berbeda. Nah, konflik terjadi ketika ada pandangan waktu itu ada sebuah pandangan begini. Orang Kristen tidak boleh pergi makam waktu cengbing. Itu dosa. Itu menyembah berhala. Nah, terus terang, hal itu menjadi batu sandungan.
bagi keluarga papa saya di keluarga papa saya. Kenapa? Karena kepercayaan kita, waktu kepercayaan orang Konghucu, ini salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua. Jadi isunya begitu. Orang Kristen yang tidak mau cengbing, mereka tidak berbakti kepada orang tua. Karena latar belakang mereka, karena pendidikan mereka, karena budaya mereka mengajarkan seperti itu. Jadi ketika isu yang dibawa di kita itu, di Kristen itu, isu penyembahan berhala, di mereka isunya beda. Isunya adalah berbakti. Nah, di Kristen ngomong, kalau berbakti ya semasa hidup toh. Kok mati juga masih berbakti. Nah, mereka Konghucu menganut dari kepercayaannya dari Lao Tse gitu ya. Dia kan ngomong, berbakti itu semasa hidup harus berbakti, sesudah mati tetap harus berbakti karena itu adalah orang tuamu. Nah, ini kan masalah berbeda pandangan aja gitu kan. Nah, Roma 11 ini mengajarkan pada kita begini. Jangan terima mereka, jangan mengkritik mereka kalau mereka itu tetap masih ke makam masal cengbing. Bagi saya nih, saya kan gado-gado nih, separuh keluarga saya Kristen, separuh keluarga saya Konghucu. Saya menempatkan diri saya, kalau saya berada di setiap April, saya meluangkan waktu untuk cengbing. Iya, memang mereka ya adat istiadatnya mereka itu bawa makanan. Jadi di makam papa saya sediakan makanan. Bagi yang mau sembayang, kami sekeluarga tidak sembayang. Saya hanya menghormati saja. Saya melakukan ini karena saya menghormati mereka. Bukan motivasi saya untuk berdoa untuk kepada papa saya. Berdoa tetap kepada Yesus. Iman tetap kepada Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi perilaku saya kepada mereka, saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi mereka. Mereka percaya bahwa itu benar, oke, tidak masalah. Asal saya tidak ikut kepercayaan mereka. Begitu ya. Nah, suatu kesalahan adalah suatu kesalahan yang sangat besar apabila kita memaksakan apa yang kita percayai. Terus terang, selain iman kepada Yesus ya, tadi yang iman kepada Yesus, iman kepada Tritunggal harus sama. Nah, selain itu, adalah suatu kesalahan jika kita memaksakan apa yang kita percayai kepada orang percaya yang lain. Karena memang dapatnya kita berbeda-beda. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Apakah ia berdiri, apakah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Apakah, kalau di Roma 11 ini kan topiknya tentang makanan dan tentang hari. Pada waktu zaman awal-awal kekristenan, awal-awal di Kisah Para Rasul, itu kan terjadi pertentangan. Mereka semua rasul-rasul itu kan dari kaum Yahudi. Tidak ada dari kaum Yunani, di bangsa-bangsa lain tidak ada. Yahudi semua. Dari kecil mereka sudah diajarkan bahwa makan makanan itu harus halal. Ya, kalau ambil pendeknya ini tidak sependek itu sih. Kalau ambil pendeknya, salah satu contohnya aja mereka tidak boleh makan babi, tidak boleh makan udang, gitu kan? Harus halal. Nah, masalah terjadi ketika Petrus mendapatkan penglihatan bahwa ada hidangan besar, makan makanan haram turun, dan Petrus disuruh makan sehidangan dengan orang lain. Masalah terjadi. Petrus ngomong, Tuhan, kamu lah tahu toh, aku ini dari kecil lahir perocot ini tidak pernah makan-makan seperti itu. Dan ini haram. Kenapa aku disuruh? Tapi karena Tuhan yang menyuruh, dia melakukannya juga. Nah, di sini masalah timbul. Tuh, yang benar itu kita itu harus makan makanan halal atau boleh makan makanan yang tidak halal. Pertentangan. Kita tahu setelah itu Petrus kan disidang. Di Yerusalem dia disidang. Banyak orang yang
rasul-rasul yang lain juga tidak setuju dengan pandangan ini. Kenapa rasul-rasul tidak setuju? Karena dia tidak dapat sendiri dari Tuhan gitu kan. Yang dapat kan masalahnya kan cuma Petrus seorang diri. Contoh, misalkan ini ya, saya tidak tahu perdebatan mereka pada waktu berapa orang ya. Tapi misalkan Petrus waktu itu seorang diri saja dan ada 11 rasul yang lainnya. 11 rasul lainnya itu apa gak karmu dewe ta? Yakin tak ikut kok Tuhan? Apa gak kowe ngimpi? Nah kan gitu kan. Karena itu Roma 14 ayat pertama ini Paulus mengajarkan pada kita iman, kepercayaan terhadap sesuatu bisa berbeda-beda. Bisa. Kalau kita alami sekarang ini ya, kita kan mengalami banyak macam aliran gereja, betul ya? Ada yang seperti kita, Betani, percaya akan bahasa roh. Ada gereja yang lain yang tidak percaya akan bahasa roh. Adalah suatu kesalahan bila kita memaksakan kalau kamu tidak berbahasa roh, kamu tidak diterima di surga. Kepada orang yang tidak berbahasa roh. Kita bukan jadi berkat. Kita tidak menjadi damai sejahtera bagi dia, melainkan menjadi kutuk. Saya termasuk salah seorang yang zaman itu terteror. Kenapa? Saya ini lahir di Betani, saya ini dibesarkan di Betani, tapi saya tidak berbahasa roh. Bayangkan, penghakiman terjadi pada saya. Bukan satu, dua orang, banyak. Termasuk sepupu saya, semua saudara saya. Mereka mempertanyakan, oh berarti kamu kurang iman, oh kamu lemah iman, oh kamu tidak serius ikut Tuhan, oh dan lain sebagainya. Loh, bagi saya gampang kok. Kalau saya bohong, saya berpura-pura bisa berbahasa roh, saya mampu bisa. Ditiru gampang. Tapi kan bagaimana saya terhadap Tuhan? Oh, memang Tuhan tidak kasih saya, mau bagaimana? Apakah saya ikut Tuhan dengan cara saya berbohong? Saya tidak mau. Kalau saya tidak dapat, ya memang saya nggak dapat. Ya saya jujur apa adanya, saya tidak berbahasa roh. Memang begitu adanya. Mau bagaimana? Tapi zaman kapan? Zaman waktu saya masih ya kira-kira kuliahan begitu, ya saya cukup terteror loh. Cukup tidak ada damai sejahtera. Sampai saya punya pemikiran begini. Oh, dari sekian banyak jemaat Betani, Tuhan hanya tidak sayang kepada saya. Itu yang saya rasakan. Nah, makanya itu saya bisa ngomong adalah suatu kesalahan jika kita memaksakan apa yang kita percayai kepada orang percaya yang lain. Secara tidak sengaja kita bukan memotivasi mereka untuk bisa berbahasa roh gitu kan dalam kasus saya, tetapi menteror, menghilangkan damai sejahtera, membuat orang menjadi minder dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu kedewasaan kita. Nah, kedewasaannya itu apa? Karakter yang wajib setiap orang percaya punyai itu adalah dua, lemah lembut dan rendah hati. Itu kan? Lemah lembut. Apa lemah lembut? Yang lalu saya sudah bicara tentang lemah lembut, yaitu artinya kurang lebih begini. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk membalas, tetapi tidak mau membalas. Dan yang kedua, lemah lembut itu gampang berubah karena kebenaran. Lemah lembut gampang berubah karena kebenaran. Begini, kita ini adalah manusia yang sering kali kita salah. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini benar. Jangan menganggap apa yang kita pegang sekarang ini sebuah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa berubah. Jangan. Pada suatu saat itu nanti Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Kantong kirbat baru Tuhan bukakan. Dan itu berbeda dengan yang lain, berbeda dengan sebelumnya, berbeda dengan kita yang apa yang kita percayai, kita akan kecewa. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita pegang sekarang ini suatu kebenaran yang mutlak. Ini ada true story, cerita sesungguhnya. Jadi ada cerita, ada seorang rekan seiman itu cerita ke saya, curhat ceritanya.
dia mengeluarkan satu statement begini. Saya melihat orang-orang di sekitar saya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, versi penglihatan mata gitu ya. Jadi pelayanan di gereja, bahkan jadi diaken di gereja, bahkan jadi pembicara di gereja. Makin dia ikut Tuhan, satu karakter yang dia tidak sukai, dia makin menyebalkan jadi orang. Loh kenapa? Iya, suka maksa. Maksa apa maksudnya? Begini, dia dapat cerita begini. Jadi orang Kristen itu, apalagi jadi perempuan itu, tidak boleh dominan. Kasihan suaminya. Loh, terus terang itu bukan menjadi sebuah hal yang damai sejahtera bagi dia ya. Menjadi apa namanya? Beban. Bebannya bagaimana? Loh saya ini terlahir karakter saya dominan. Mosok tidak boleh. Dan itu keluar dari kata-kata seorang yang sudah sering berkhotbah begitu kan. Nah, ada contoh lain lagi. Dia ketemu, oh itu kan cuma satu. Loh ada contoh lain lagi. Ini lihatan statusnya teman saya. Kenapa? Dia menulis begini. Sudah puaskah kalian papa mama kalau lihat anak cucu kalian yang umur 2 tahun masuk rumah sakit karena COVID? Statusnya begitu. Begitu dilihat papa mamanya, waduh, pendeta ternyata. Iye coba ya. Pengkhotbah dia. Cerita aslinya kita tidak tahu, tetapi si anak ini merasa dipaksa mengikuti iman papanya dan korbannya. Kebetulan dapat korban nih, adalah cucunya umur 2 tahun. Perasaan dulu saya baca artikel anak umur 2 tahun tidak bisa kena COVID ya. Sekarang ternyata bisa. Paru-parunya flek putih dan lumayan parah. Mudah-mudahan Tuhan bekerja. Tapi poinnya di sini, jangan memaksa. Karena apa yang kita pikir itu adalah sebuah kebenaran, ternyata itu bukan kebenaran yang mutlak. Itu bisa berubah. Kebenaran mutlaknya hanya satu. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah firman Allah. Mutlak. Apakah boleh makan barang haram? Nggak boleh makan barang haram. Bukan kebenaran mutlak. Apakah kita berbahasa roh? Tidak berbahasa roh? Bukan kebenaran mutlak. Kalau di Roma 14 ini kan membahasnya kan dua dia. Nah, kalau di Roma 14 ini yang jadi topik pembahasannya kan dua, tentang makanan dan tentang hari. Apakah makan sesuai hukum Taurat yang halal tidak halal, berpendapat itu tidak mutlak kebenarannya. Apakah hari Minggu itu hari kudusnya Tuhan? Apakah hari Sabtu itu hari sabatnya Tuhan? Bukan kebenaran mutlak. Oh, enggak bisa. Harus hari Minggu. Jangan paksakan itu. Karena nanti orang Advent marah. Dia percaya hari sabatnya adalah hari Sabtu. Sabat itu Sabtu, bukan Minggu. Setiap hari ada yang punya pendapat setiap hari adalah harinya Tuhan. Oke, berarti beribadah di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh gitu kan. Ada yang enggak boleh, cuman hanya hari Minggu saja. Nah, ingat, ini bukan kebenaran yang mutlak. Karena kenyataannya sekarang orang boleh beribadah di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita memudahkan. Kita ambil satu hari bersama-sama supaya semua orang itu bisa kumpul sama-sama di hari Minggu. Hanya untuk memudahkan saja. Tapi bukan berarti, oh kudusnya hanya Minggu saja. Tidak. Jangan ini jadikan kebenaran mutlak. Kembali lagi, yang paling penting ini, dua ini yang paling penting. Memiliki karakter lemah lembut, mudah dibentuk, mudah berubah karena kebenaran, memiliki kemampuan, sebetulnya memiliki kemampuan untuk membalas tapi tidak mau membalas, dan rendah hati. Rendah hati.
Jangan sombong. Jangan merasa saya paling benar. Jangan merasa kebenaran di saya ini kebenaran mutlak. Kalau kamu tidak ikut saya, kamu tidak bisa masuk surga. Jangan. Kita akan terkejut bahwa Tuhan bukakan sesuatu hal yang baru terus. Dan kita tidak siap. Manusia takutnya kan satu. Takut berubah. Ketakutan manusia terbesar adalah berubah. Karena berubah itu hal yang nggak menyenangkan. Percaya. Dari dulunya, nah, kalau kita menyelami Petrus gitu ya, dari dulunya nggak boleh makan udang, sampai pertama kali dikasih makan udang, coba bagaimana perasaannya? Gila, jijik, najis, dan lain sebagainya. Oh, dari kecil memang diajar seperti itu. Berubah. Tuhan suruh berubah, berubah. Yang paling penting itu adalah begini. Apapun yang kita lakukan, kita melakukannya karena kita percaya bahwa itu datangnya dari Tuhan. Karena kita memiliki iman bahwa ini memang datangnya dari Tuhan. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Barang Roma 14 ayat 23 kan nulis, barang siapa bimbang kalau ia makan, barang siapa bimbang kalau ia melakukan segala sesuatu, dan tanpa bimbang itu berarti kan tanpa iman. Tanpa iman itu berarti tanpa percaya bahwa perintah ini datangnya daripada Tuhan, maka dia sudah dapat hukuman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kita tahu bahwa itu perintah datangnya daripada Tuhan dan kita percaya kepadanya, itu adalah dosa. Dan apapun yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, itu dosa. Saya ulang lagi, 4 hal yang kita miliki. Karakter yang kita miliki ada 2. Kita harus memiliki karakter yang lemah lembut, yang mudah berubah, dan rendah hati. Terima orang yang berbeda pendapatnya, rendah hati, mau mendengarkan mereka. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan saya yang salah. Rendah hati, jangan sombong, jangan tolak orang. Dan kita melakukannya karena kita percaya bahwa ini datangnya daripada Tuhan. Dan untuk Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Gembala.